Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, pada pagi hari yang cerah ini, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersolat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita hendak tadabbur firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa battaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepada kamu untuk kebahagiaan kehidupan akhirat, dan kamu jangan melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, dan kamu jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ikhwati fillah, cara ringkas 6 faedah kita petik dari ayat yang mulia ini sebagai tadabbur kita. Yang pertama, sebab turunnya ayat, yaitu sebagaimana tersebut dalam ayat sebelumnya, ayat ke-76 yang mengisahkan tentang Qarun, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, akan tetapi dia itu melampaui batas, seperti juga Samiri yang melampaui batas. Qarun memiliki kekayaan yang sangat banyak sekali, sampai kunci-kuncinya itu harus dibawa oleh banyak orang yang kuat-kuat. Di antara mufassirin berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus dibawa oleh orang antara 3 sampai 10 orang. Yang lain mengatakan antara 10 sampai 15 orang. Yang lain mengatakan antara 10 sampai 40 orang. Yang lain ada yang mengatakan harus dibawa oleh 70 orang yang kuat-kuat. Semua ini menunjukkan bahwasanya harta kekayaan Qarun itu sangat banyak sekali. Akan tetapi Qarun itu sombong dan melampaui batas. Sombong karena Qarun meyakini dan mengatakan bahwasanya apa yang dia dapatkan kekayaannya itu karena kepintarannya. Lalu dia melampaui batas karena tidak mampu membayar zakat. Karena setelah dihitung-hitung, zakatnya itu banyak sekali karena memang hartanya sangat banyak gitu. Ini faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua, dinukil dari Mujahid yang mengatakan, kamu jangan meninggalkan untuk beramal di dunia untuk akhirat sampai kamu selamat dari neraka. Li'anna haqiqatan nasibul insani minad dunya ay yu'mala lil akhirah. Karena sesungguhnya hakikat yang dimiliki oleh manusia dari dunia ini adalah apa yang dia perbuat untuk akhirat. Jadi intinya, yang bermanfaat bagi manusia adalah apa yang ia perbuat di dunia ini dengan mengharapkan pahala di akhirat. Ini yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan, barang siapa yang tinggi cita-citanya yaitu akhirat dan tunduk hatinya, maka akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terindah dan terpuji. Dan barang siapa yang rendah cita-citanya yaitu dunia dan sombong hatinya, maka akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Selanjutnya ikhwati fillah, faedah yang keempat, itu perintah Allah SWT sebagaimana dalam firman-Nya, wa ahsin kama ahsana Allah ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Ini mengandung dua hal. Yang pertama adalah dengan taat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dengan berbuat baik kepada sesama makhluk.
yaitu kepada manusia, kepada hewan, dan kepada alam sekitar di sekitar kita. Juga dengan berbuat baik, yaitu dengan bersedekah dan menyambung silaturahim. Lalu faedah selanjutnya yang kelima, larangan untuk berbuat kerusakan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan ini yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Ya, karena Allah Taala berfirman dalam firman-Nya, "Inna syirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian juga tidak mentaati perintah-perintah Allah, kemudian juga tidak menunaikan zakat yang wajib dikeluarkan, dan juga tidak menyambung silaturahim yang diperintahkan. Lalu maksudnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan adalah Allah akan mengazab mereka di dunia dan di akhirat. Ikhwatifillah, kita ingat, kita tahu apa azab yang diterima Qarun ketika di dunia. Azabnya yaitu Allah menenggelamkan Qarun beserta rumah dan harta kekayaannya ke dasar bumi. Ya, semuanya ditenggelamkan di dalam dasar bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di akhirat nanti Allah akan mengadab mereka yang berbuat kerusakan dengan api neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Yang terakhir ikhwati fillah, faedah yang keenam, kita nukil dari perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Al waqtu kasayfi illam taqta'uhu qata'aka wa nafsuka in asghalatka bil haqqi wa illa istaghalatka bil batil." Imam Syafi'i rahimahullah berkata, waktu adalah seperti pedang. Jika engkau tidak memotongnya, maka pedang itu yang akan memotong kamu. Dan dirimu atau jiwamu, jika tidak disibukkan dengan kebaikan, maka pasti akan disibukkan dengan keburukan. Jadi intinya ikhwati fillah, kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Jadi HP yang kita pegang ini ya, yang paling banyak memakan waktu kita pegang, hanya kita gunakan untuk manfaat dunia dan akhirat. Jangan hanya sekedar untuk hiburan, akan tetapi kita juga menyimak kajian-kajian, halaqah-halaqah pengajian, halaqah Al-Quran yang ada di dalam HP tersebut, sehingga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Demikian pula kita bekerja dan kita juga beribadah, yaitu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu di masjid bagi para lelaki. Kemudian juga kita mengikuti kegiatan sosial dan juga kita menghadiri halaqah-halaqah kajian atau halaqah-halaqah Quran. Demikian pula kita hendaklah bersedekah dan juga kita menyambung silaturahim. Kita berolahraga dan juga kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitar kita, yang nampak kita di depan mata kita, alam sekitar, sehingga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala dan juga keimanan kepada hari akhirat. Kemudian juga kita belajar ilmu dunia dan juga belajar ilmu akhirat, sehingga seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Demikian ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kepada kita semuanya untuk bisa beraktivitas di dunia ini yang mendatangkan manfaat di dunia dan juga mendatangkan manfaat di akhirat. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semuanya, memberikan rahmat kepada semuanya, dan memberikan keridhaan kepada kita semuanya, dan memasukkan kita semuanya dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.